Apalagi pas waktu di ini ya, ditarik pakai karet itu ya, karet behelnya, wah ngilunya luar biasa sih Kak. Oke. Kenceng banget mulutnya, Kenceng sampai banget. mau ngomong aja susah banget Kak. Hai sahabat Orange, apa kabarnya? Senang sekali kita ketemu di podcast Cerita Senyum bersama Orange Dental. Kali ini bersama aku Rena Laksita, dan juga Cerita Senyum adalah cerita dari pengalaman sahabat Orange yang pernah perawatan dengan behel gigi. Kali ini sudah datang salah satu sahabat Orange kita yang cantik, yaitu pasien behel metal dari Orange Dental Daan Mogot. Hai Fania, apa Hai. kabar? Hai Kak, Seneng kabar banget aku baik. ditemenin di studio nih sama orang cantik. Ya, aku juga seneng loh, kakaknya juga cantik loh. Terima kasih. Van, kamu sudah berapa lama sih pakai behel metal? Aku pasang itu di bulan, seingat aku ya Kak ya, di bulan Januari tahun 2019, berarti total udah ya jalan 3,5 tahun ya pakai behel. Wow, jalan 3,5 tahun. Ini masalahnya nih sesama yang pakai behel, Oke. aku masih newbie berarti ya. Aku baru 9 bulan Oke. dan pastinya berbicara tentang behel metal ini adalah jenis yang paling banyak digunakan orang, iya Betul, kan? betul. Kayaknya semua tuh kalau untuk meratakan gigi pasti memilih jenis behel metal ya, gitu Betul. ya. Oke, apa yang paling mengganggu kamu sehingga kamu memutuskan untuk menggunakan behel nih, Van? Wah, kalau aku cerita kayaknya panjang banget nih Kak. Nggak apa-apa ya? Aduh, kita bisa bab berbab, nggak apa-apa biar 2 hari seru 2 nih, malam. biar sahabat Orange juga tahu gitu ya betapa Oke. apa namanya keseruan. Jadi kalau kita selalu mindsetnya berpikir scary gitu ya, padahal Oke. ternyata seru-seru juga pakai Iya, iya. behel ya. Boleh Van, Oke, ya. silahkan. Jadi sebenarnya awalnya tuh gigi aku nggak bermasalah Kak, sama sekali gitu ya. Cuman memang gigi taring aku yang 2 di atas itu memang agak sedikit maju dibanding gigi yang lainnya. Tapi kayak ya udahlah, secara estetika masih cantik-cantik aja gitu ya kalau senyum gitu. Nah, mungkin bermulanya itu saat aku kuliah. Jadi aku itu demen banget nih Kak, suka banget untuk makan yang keras-keras ya, es batu. Wow, Terus bener iya, iya, beda itu. banget sama aku yang kalau makan es batu tuh langsung kayak ngilu gitu ya. Tapi ini beda sama Oke, Fania, iya, ternyata iya. kamu doyan makan es batu. Oke, Doyan lanjut. banget itu. Oke. Terus tulang ayam itu Kak. Iya, Serius? tulang lunak ayam. Oke. Iya, itu tuh suka banget gitu kan. Dan pokoknya keripik-keripik yang keras banget itu dulu aku edik banget lah sama makanan itu. Oke. Nah, bermulanya itu pas waktu aku kuliah gitu ya. Aku lagi makan mungkin nggak perlu sebut ini ya kayak brandnya ya. Iya, benar. Jadi ayam salah satu ayam gitu di fast food. Aha. Nah, Junk food lah ya jatuhnya iya ya. junk food Oke. gitu. Nah, itu kan aku karena suka banget makan tulang lunaknya itu, pas aku makan tiba-tiba kayak ada bunyi krek gitu. Iya, Oh my God, di terus? gigi aku yang sebelah kiri. Iya, gigi geraham aku sebelah kiri. Terus aku pikir, oh itu mungkin tulangnya kali ya gitu. Terus lama-lama kok rasanya nggak enak ya, ada yang aneh nih gitu. Nah, sampai akhirnya selesai makan, aku ke toilet Kak. Nah, pas ke toilet aku lihat di cermin, ternyata gigi aku setengah hilang. Oh my God. Iya, gigi geraham aku. Jadi kayak urutannya tuh 3 dari belakang Kak, yang sebelah kiri. Oke, Iya, dikarenakan tadi ya dikarenakan iya, suka makan suka yang makan keras, itu. terutama yang junk food itu ya. Betul, Oke, terus itu. apa yang kamu lakukan setelah itu? Nah, panik dong Kak. Itu pertama kali aku panik, apalagi itu posisinya aku bukan di rumah ya, tapi di mall gitu Oke. kan. Iya, jadi aku kayak, wah gimana nih gitu kan. Aku langsung telepon mama gitu kan, cerita, "Mah, tadi habis makan ayam tapi ternyata gigi aku patah nih," gitu. Patahnya sampai setengah gitu kan. Nah, terus Oke. gimana nih gitu. Akhirnya mama bilang, "Udah pulang gitu. Kita ke dokter gigi," gitu. Nah, tapi karena dokter gigi waktu itu udah agak malam Kak, jadi beberapa hari kemudian tuh baru ke dokter gigi gitu kan. Setelah ke dokter gigi, terus yang bikin aku syok untuk kedua kalinya, dokter bilang, wah ini udah nggak bisa ditambel nih, bilang gitu. Jadi memang harus dicabut waktu itu. Jadi akhirnya short story, aku memutuskan untuk dicabut Kak. Dan itu ngilunya dan mungkin apa ya, kengerian aku gitu. Apalagi aku tuh tipe orang yang apa ya, takut banget buat ke dokter gigi dari kecil Kak. Dan Bener. iya, Kayaknya mindset kita kok ke dokter gigi kayak bakal disakitin gitu iya, ya. Bener. Terus kayak denger suara alatnya gitu kan, itu udah kayak ngeri Nyiung banget. gitu ya, kayak scary banget gitu di kuping gitu ya. Iya, Betul. benar itu. Nah, terus akhirnya Jadi pencabutan itu satu baru. satu gigi geraham. Nah, di bawah kan Kak posisinya. Nah, setelah itu selang berjalan sama sekali nggak ada masalah Kak. Nah, tapi 2 tahun kemudian terjadi lagi nih. Jadi pasangannya di sebelah kanan Kak, posisinya juga sama.
3 gigi geraham dari belakang gitu ya. Dia lubang. Awalnya itu hitam. Oke. Awalnya hitam. Berarti terus lubangnya udah kategori yang parah ya kalau udah sampai hitam ya. Oke. iya betul. Nah tapi aku kayak ya itu karena ketakutan aku buat ke dokter gigi gitu kan, jadi aku jarang memperhatikan kesehatan gigi aku kak gitu. Oke. Sampai akhirnya lama-lama ya itu ya pasti efek dari gigi yang berlubang itu banyak banget ya kak. Ada ya mungkin kayak ngilu lah waktu ngunyah gitu kan, sakit. Apalagi kalau misalkan posisi makanannya itu masuk ke lubang, itu parah banget ngilunya. Betul. Terus gusinya berdarah lah, bengkak lah gitu kan, sampai akhirnya aku udah nyerah lah gitu. Aku bilang lagi ke mamaku gitu, pas mamaku tahu, kamu malah marah ya. Oh, aduh. Kamu Malah nih ya makin gitu. dimarahin gitu Iya, ya. udah berapa Oke. lama nih, nggak mungkin cuma sehari 2 hari gitu. Akhirnya dibawalah ke dokter kak gitu. Pas dibawa ke dokter, dokter cuman bilang, wah ini harus treatment nih, treatment panjang gitu kan. Oke, jadi setelah yang case kedua berarti Iya, ya. betul. Case kedua Oke. di gigi yang lain gitu ya. Nah, terus harus treatment nih gitu. Coba ya kita bersihkan dulu karena ternyata sudah sampai ke syaraf lubangnya itu. Iya iya iya, karena saking impactnya itu terlalu dalam tuh sahabat Orange, jadi lubang itu juga bisa menjalar kemana-mana, bisa kena betul, saraf betul. sekalipun loh. Iya, Jadi betul. penting banget nih pembersihan untuk gigi sendiri nih sahabat Orange. Oke lanjut Van, terus? Iya, iya. Nah, ternyata sampai akhirnya ada gusi yang hampir naik ke atas. Jadi kayak karena lubang gusinya itu jadi menekan ke atas gitu loh kak. Dan itu ngilunya, wow luar biasa sekali Luar kak. biasa, aku bisa rasain itu sih. Iya, Betul betul. Nah, akhirnya short story apa ya dokter waktu itu kasih 2 pilihan kak, antara ditambal tapi dengan treatment yang terus menerus gitu, atau mungkin ya salah satunya harus dicabut. Tapi Oke. dicabut itu pun tunggu gusi aku dalam kondisi yang sehat. Iya, Karena karena waktu itu setahu bengkak. aku nih juga nih sahabat Orange, kalau gusi kita nggak sehat, itu memang biasanya dentist itu tidak bisa melakukan tindakan gitu loh. Betul. Oke, Jadi, lalu Van? iya, akhirnya treatment dokter bilang 2 minggu sekali ya gitu sampai gusi kamu benar-benar sehat. Ya, jadi 2 minggu sekali itu aku ke dokter, tapi belum 2 minggu, jadi baru 1 minggu treatment kak. Ternyata ada masalah ya, gusinya makin bengkak gitu kan, karena memang infeksinya tuh udah parah. Lubangnya itu udah parah gitu kan, sampai akhirnya aku lupa deh mungkin berapa minggu atau berapa bulan kemudian akhirnya dokter memutuskan wah ini menyerah, jadi harus dicabut Oke. giginya. Nah, Akhirnya case kedua pencabutan lagi. pencabutan lagi Oke. gitu kan, dan waktu dicabut itu pun ada drama juga nih kak. Waduh. Jadi karena ternyata karena gigi aku kan kalau dari yang kelihatan itu kan pendek banget ya kak, gitu kecil gitu, tapi ternyata akarnya itu sampai dalam banget kak. Oh, Iya, akarnya itu dalam dan sampai akhirnya gigi aku dipecah jadi 4 untuk pencabutan, dan itu butuh waktu 2 jam lebih untuk cabutnya. lumayan agak PR ya. Buka mulut 2 jam dong ya berarti. Aduh. Capek banget. Bener. Itu sampai disuntik berkali-kali, suntik biar mati rasa itu ya Iya, gusinya. iya, Kak, iya, itu iya. sampai berkali-kali. Karena itu sebenarnya painkiller juga ya dengan betul. suntikan itu ya. Kalau nggak kayaknya sih sakit banget sih. Wah parah mungkin ya kak. Nah after itunya ngilunya wah luar biasa tuh, berapa malam ya ngilu. Iya. Tapi Gitu. tetap ya bisa tidur nyenyak dong ya setelah Iya, itu ya. iya, Karena masih kecapean bisa. juga sih buka mulut. Iya itu. Nah mungkin setelah itu jadi di kondisi gigi aku mungkin ada space ya kak ya, karena kan pencabutan 2 gigi tuh di bawah gitu. Nah gigi yang di belakang mulai agak maju ke depan, tapi posisinya tuh nggak yang tegak, tapi kayak tidur ke depan gitu kak. Betul. Iya kayak, nah terus yang gigi depannya itu pun kayak jadi berantakan, renggang, dan juga ada yang posisinya tuh bahkan nyerong, aduh enggak. Iya Oke. iya, jadi Iya, nggak yang iya, tegak lurus tapi nyerong ke depan ke belakang, wah itu super berantakan Berarti parah. kayak maju mundur gitu. Maju mundur, iya karena ada space gitu. Terus gigi geraham yang atas yang memang dia nggak ada tumpuan buat kalau kita ngunyah gitu ya kak. Nah itu dia makin turun. Oke. Iya makin turun, jadi Oke. akhirnya aku cukup terganggu dengan hal itu gitu kan. Terus lama-lama dari situ aku mulai memperhatikan tuh kak, gigi aku kok kayaknya makin gerak ya, kok makin aneh ya gitu, Iya, makin renggang, ada yang Karena banyak berantakan. perubahan-perubahan yang tidak sesuai ekspektasi kita Iya, gitu betul. kan. Jadi kita tidak percaya diri juga pastikan Van. Iya, akhirnya berarti terus kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun berikutnya tuh kak, aku akhirnya memutuskan wah ini nggak bisa nih kayak gini gitu. Akhirnya aku sempat
pernah konsultasi gimana nih dok gitu kan. Terus dokter coba aja di behel gitu kan. Cuman waktu itu aku kayak agak susah ya karena aku takut juga di behel gitu kan. Karena dengar dari teman-temanku yang pengalaman pakai behel ada yang sampai 6 tahun gitu ya. Iya, bertahun-tahun gitu dan perawatannya tuh sakit. Dia bilang tiap kali habis ke dokter nggak bisa makan. Terus aku takut juga kan kalau terjadi ke aku gimana nih kak gitu. Terus dan itu mungkin aku mengumpulkan apa ya, niat dan juga keberanian kak. Itu selama mungkin berapa bulan ya, 6 bulan ada ya atau setengah tahun gitu kak. Dan itu pun aku sampai untuk tanya-tanya. mempersiapkan kamu akan di behel. Persiapannya Fania sendiri sampai 6 bulan. Waduh, ini luar biasa. Karena bener sih kalau kita tuh belum terlalu yakin atau apa, atau mungkin dari dorongan dari luar tuh kadang-kadang tuh ke depannya takutnya kita gagal treatmentnya gitu kan. Udah nggak sanggup duluan ngejalaninnya. Nih penting juga nih buat sahabat Orange. Jadi memang persiapan mental dulu nih pertama nih. Oke, terus Van. Iya, jadi setelah mempersiapkan mental gitu, aku juga sebenarnya sedikit riset sih kak, gitu. Jadi risetnya itu aku tanya-tanya ke teman-temanku yang pernah pakai behel gitu kan, pengalaman. Terus aku juga tanya-tanya ke beberapa dokter gigi sebenarnya sebelum aku menemukan Orange Dental. Iya gitu. Nah terus aku juga riset juga, cari searching di Google, YouTube dan lain sebagainya kak, gitu kan kayak apa sih mungkin keunggulan atau mungkin apa ya kelemahan dan lain sebagainya kalau kita pakai behel kayak gitu kak. Nah itu 6 bulan selain mempersiapkan mental, mempersiapkan uangnya juga kak gitu ya. Karena kan nggak mahal ya gitu ya gitu. Dan akhirnya short story, aku menemukan Orange Dental, aku konsultasi gitu kan sama salah satu dokter di situ dan ya dikasih tahu dari A sampai Z gitu tentang behel, perawatannya gimana, treatmentnya seperti apa dan sampai batas waktunya berapa lama kalau case seperti aku gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pasang behel di Orange Dental. Gitu. Oke, jadi dari persiapan yang matang tuh sahabat Orange, Fania ini akhirnya memprepare dirinya, terus udah gitu ketemu dengan salah satu dentist yang mungkin menjadi guidance lah ya. Gitu kan. Kita banyak dikasih ilmu, banyak diberikan pembekalan. Jadi kita dari yang takut terus nggak jadi takut lagi, jadi lebih semangat lagi. Oke, kenapa nih akhirnya tadi memilih behel jenis metal? Kenapa? Dari sekian banyak pilihan kan ya, kita tahu ya behel-behel yang ada gimana nih? Nah awalnya aku juga agak bingung nih kak gitu, kalau misalkan lihat di YouTube atau cari di internet itu kan banyak ya jenisnya ya, ada metal, ada diamond dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah terus dari yang harga yang bervariasi dan lain sebagainya, cuman aku juga di situ menemukan kayak wah ini yang cocok sama case aku apa ya gitu kan. Sampai akhirnya aku cari-cari klinik kak, cari-cari klinik terdekat ya, awalnya sih terdekat ya dan termurah waktu itu gitu, yang harganya terjangkau karena aku kan baru lulus kuliah dan baru dapat kerja kak waktu itu ya. Akhirnya ketemulah sama Orange Dental gitu kan. Nah di situ aku konsultasi ke salah satu dokter. Waktu itu aku juga nggak pilih-pilih dokternya siapa gitu ya, yang memang aku pas aku datang yang ready aja deh di situ gitu kan. Nah terus ternyata dokternya itu menyarankan kalau untuk case-nya aku itu untuk pakai yang metal. Gitu. Nah, di samping mungkin harganya lebih terjangkau, tapi juga untuk case aku ini katanya akan lebih cepat. Untuk treatmentnya akan lebih cepat kalau pakai jenis yang metal dibandingkan untuk jenis yang lain. Seperti itu sih kak. Karena mostly para dentist tuh sudah menyadari bahwa kebutuhan pasiennya sendiri gitu ya. Jadi buat sahabat Orange ini nanti apapun itu, ketika memang kita sudah memprepare, pertama ada persiapan diri sendiri, terus juga kita bisa bertanya sama dokter giginya kira-kira jenis behel yang cocok tuh apa gitu ya. Oke, ada gak sih yang membuat kamu ragu sebelum pasang behel, Van? Wah banyak kak. Banyak ya, keraguan yang tadi udah diceritain banyak banget. Betul. Nah aku juga dengar dari temanku gitu ya, dia pakai behel sampai 6 tahun kak, behel metal juga gitu. Tapi nggak ada progres gitu kan. Nah bisa gitu ya? Iya, progresnya tuh kayak sedikit banget gitu. Nah terus tapi aku memang nggak tanya dokternya siapa, atau mungkin kayak bahannya tuh bagus nggak sih kualitasnya gitu kan, atau mungkin kayak berapa bulan sekali nih kamu kontrol kayak gitu kan. Nah aku nggak tanya itu, cuman aku kayak
udah nangkepnya, wah ini 6 tahun, nanti kalau aku berapa tahun nih gitu. Bener-bener. Apalagi kita udah tahu ada case dari awalnya begini Iya, gitu iya, ya. betul. Bener-bener. Jadi memang ya itu tadi ya, sahabat Orange, kita memang harus selalu berkonsultasi terlebih dahulu. Terus kalau memang emang ada beberapa case juga kalau memang sampai mundur itu karena biasanya tidak rajin kontrol Iya, atau memang betul. mungkin ada masalah lain ya. Betul, betul. Oke. Iya. Mungkin keraguan yang lainnya itu karena ya ada mungkin apa ya, sedikit review gitu ya dari teman-teman, testimoni dari teman-teman juga, kalau pakai behel metal itu sering banget sariawan. Iya. Ya, atau Betul. berdarah gusinya atau apa gitu karena kegesek ya gitu Kak dengan bahan yang metal gitu. Terus aku, wah gimana nih kalau sering sariawan nggak bisa makan juga nih gitu. Sempet ada kekhawatiran itu Kak gitu, dan ya mungkin kekhawatiran yang lain kayak bisa nggak sih dengan case gigi aku yang seperti ini bisa maksudnya dengan ini ya, dengan behel itu nantinya bisa rapi lagi nggak sih gitu, bisa seperti semula lagi nggak sih gitu sih Kak. Ya banyak lah kekhawatiran itu. Iya, Gitu. tapi tuh justru dengan kita banyak ngerti juga akhirnya kondisi gigi kita gitu ya, kita konsultasi, mudah-mudahan kekhawatirannya jadi berkurang, ya Iya, kan? betul. Oke, next. Bagaimana sih caranya kamu akhirnya yakin nih untuk pakai behel metal nih, Van? Oke, nah yang meyakinkan aku mungkin karena dokternya juga ya, tersugesti mungkin Iya, ya aku ya sama dokternya gitu. Jadi Nah, memang cocok-cocokan nih berarti sahabat Orange nih Iya, kalau iya, misalnya betul. mencari dentis yang cocok, terus kita ya juga udah mulai nyaman menjalani perawatannya, pasti kayaknya enak-enak iya, aja ya. iya, betul, betul gitu sih Kak. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya Kak, yang kayak tadi aku cerita gitu sebelumnya, sebelum aku menemukan Orange Dental itu aku sudah mungkin berkunjung ke 3 klinik lainnya Kak. Oke, Iya, yang kamu gitu. bilang itu ya sebelum ke Orange Dental, jadi searching Iya, dulu searching dulu. klinik-kliniknya. Gitu. Aku tanya selain dari harganya, terus juga apa namanya cara dokternya, ini ya apa namanya kayak melayani, menservis gitu ya gitu. Nah penjelasan dan lain sebagainya. Nah aku kurang serak jujur aja Kak gitu. Kayak yang pertama klinik pertama karena memang dari harganya ya gitu. Aku udah wah over budget banget nih gitu. Terus yang kedua dari servis dan lain sebagainya sampai aku ketemu Orange Dental gitu. Dan awalnya kan aku WhatsApp dulu Kak, nggak langsung datang gitu ya, bikin appointment dulu. Nah terus setelah itu ditawarin dokternya mau yang mana, waktu itu ada 2 Kak gitu. Oke. Iya, terus aku bilang yang sekarang lagi ready aja Mbak gitu. Nah akhirnya ada nih dokter, boleh di-spill namanya atau Nggak apa-apa, Nggak boleh apa-apa lah ya, Oke, boleh. iya, akhirnya yang saat itu sedang ready itu ada namanya dokter Segar. Oke, Gitu, jadi ya. saat itu juga gitu ya. Iya, Oke. saat itu juga. Akhirnya aku memutuskan untuk konsultasi, ketemu dengan dokter Segar gitu ya. Nah, first impressionnya ini lucu banget sih Kak, waktu pertama kali ketemu sama dokter Segar ya. Dokternya mirip banget kayak opa-opa Korea. Wah, Iya, jadi iya. kayaknya tren gitu ya, Iya, iya, fashionable banget gitu ya. Oke. Betul, gitu. Kayak, wah biasanya dentis itu yang 3 klinik sebelumnya itu ya udah mungkin agak lebih senior atau mungkin Iya. usianya sudah jauh lebih tua gitu ya Kak, Terus kalau gitu. misalnya kalian ditanya, kalau kita tanya jawabannya irit gitu Iya, kan. iya, iya, bener, Terus irit banget. kalau ini kayaknya mostly friendly, terus kita dirangkul, Iya, mau nanya iya, apa betul. aja enak. Jadi itu Iya. yang juga bikin Fania nyaman, ya Iya, kan? betul, seperti Oke, itu. oke. Terus proses atau tindakan apa aja nih yang dilalui sebelum pemasangan behel, Van? Wah, kalau prosesnya mungkin lumayan panjang juga ya Kak ya. Yang tadi persiapan mental dan lain sebagainya gitu kan. Saat pertama kali datang konsultasi, memang kan disuruh milih jenis behelnya apa gitu kan. Pada akhirnya gitu ya Yeah. Kak. Terus apa namanya? Terus setelah itu aku diminta untuk ronsen. Ronsen gigi gitu, karena mungkin biar dokternya juga tahu ya kondisi gigi aku seperti apa sih gitu. Nah terus setelah ronsen nanti dibikin appointment lagi untuk ketemu lagi sama dokternya. Oke, untuk Iya. konsul di bulan berikutnya ya? Iya Oke. betul, konsul di bulan berikutnya dan aku bawa hasil ronsennya Kak seperti itu. Nah dari situ dokternya mulai oke, kapan bisa mulai ditindak seperti itu ya, atau mungkin pemasangan behel dan lain sebagainya gitu. Jadi nah pas pemasangan behel itu pun ya progresnya juga lama ya Kak. Iya. Aku ingat banget tuh kayaknya 1,5 jam deh aku pasang behel. Wah, Iya, lumayan lama itu. betul. Karena
ya ada scaling juga gitu ya Kak. Ya itu yang mungkin aku bilang ya, karena aku takut banget buat ke dokter gigi, aku nggak memperhatikan kesehatan gigi aku, jadi waktu di scaling itu ternyata mungkin ya karang giginya banyak Banyak, ya. udah Iya. numpuk, udah kayaknya bikin PR buat dentisnya yang ngerjain ya Van ya. Iya betul gitu. Oke, berarti memang prosesnya ini cukup lumayan nih sahabat Orange. Jadi memang kalau misalnya kita menumpuk ada karang gigi, nah itu pasti harus di scaling. Iya, Lalu juga kalau misalnya ada gigi berlubang juga harus betul. dibersihkan. Jadi memang step by step ya gitu ya. Jadi tidak langsung truk gitu ya, langsung ada bracketnya di gigi. Iya, Nggak ada gitu. nggak sesimpel By itu. proses jadi ya. Oke. Setelah pemasangan behel metal selesai dilakukan, apa nih yang kamu rasain nih? Wah, perasaannya itu campur aduk sih Kak. Yang pertama excited gitu ya, karena wah nih excited tunggu progresnya gimana ke depan gitu kan. Tapi juga ada perasaan takut gitu kalau ternyata nggak ada progres, atau mungkin mundur nih dari kan dokternya juga dari awal udah bilang ya, ini kamu kemungkinan sih memang 4 tahun paling cepat dan paling lama itu 5 tahun gitu Kak. Nah terus lah kalau misalkan dalam waktu 4 tahun ternyata nggak ada progres gimana gitu kan. Nah terus ada ya yang utamanya sih sakit ya Kak. Aneh gitu karena gigi ya. Mungkin rada ngilu-ngilu gitu ya. Iya. Sakitnya biasanya efeknya sehari setelahnya gitu kan Iya, ya. iya, Tapi betul. mostly sih memang beda-beda sih. Ada yang memang tiap individu beda, ada yang abis pasang bracket langsung kayak sakit gitu ya, Iya, betul. mengarah ngilu gitu ya. Kalau Vania sendiri gimana rasanya? Ya karena mungkin baru dimasukin benda asing ya Kak di mulut kita Kayak gitu. Jadi kaget gitu ya. rasanya aneh gitu. Terus apalagi pas waktu di ini ya ditarik pakai karet itu ya, karet behelnya, wah ngilunya luar biasa sih Kak. Oke. Kenceng banget mulutnya, Kenceng sampai banget. mau ngomong aja susah banget Kak. Kayak Oke. aduh kok ngilu ya gitu. Berarti pada saat pemasangan bracket itu mulai langsung Udah berasa mulai, ya ngilunya iya, ya? udah mulai berasa Oke. ngilunya gitu sih Kak. Nah terus sampai ngomong aja rasanya kayak nggak sebebas yang sekarang Kak. Iya, Gitu, jadi iya. kayak ada yang apa ya, ada yang kenceng aja gitu di mulut aku gitu. Betul. Jadi memang itu tadi kita harus karena persiapan mentalnya udah ada, jadi walaupun sakit ngilu hilang ya langsung ya. Iya, Tetap betul. harus semangat Tetap ya. harus semangat. betul Oke, banget. berapa lama akhirnya kamu beradaptasi nih sama behel metal ini, Van? Oke, ya kalau berapa lamanya mungkin di sebulan pertama ya Kak adaptasinya ya. Nah, seminggu pertama itu masa-masa yang wah ya ampun nggak bisa aku gambarkan sih Kak. Betul, makan harus lunak ya Susah kan. makan. Terus udah gitu kayak mau ngapa-ngapain nggak enak gitu ya. Iya betul. Ngomong juga kalau pas kita ngomong tuh ya yang tadi aku bilang nggak sebebas yang sekarang. Iya. Terus Kakak pernah nggak sih ngerasain susah nguap? Oh iya benar. Iya Kayak kalau kan? nguap gede-gede ngeri ada Iya. yang lepas gitu ya. Iya betul. Padahal itu betul. sebenarnya hanya pemikiran kita ternyata. Iya gitu. Nah terus waktu itu aku kayak masih ngerasa malu Kak pakai behel gitu kan. Nah malunya itu ketika pas aku ngomong atau mungkin pas aku senyum gitu ya Kak. Ih pakai behel gitu ya Iya, gitu iya. loh. Kayak mungkin penilaian orang ke aku juga aku agak sedikit adaptasi juga Kak gitu. Oke. Karena kan posisinya orang ngelihat aku biasanya nggak pakai behel terus tiba-tiba ih pakai behel nih gitu waktu itu, dan waktu itu ngejreng banget warnanya pink Kak Wih. karetnya. Coba. Gara-gara pilihan warna favorit atau Pilihan gimana warna tuh? favorit. Oke. Jadi Gitu. memang sahabat Orange setiap individu tuh beda-beda masa beradaptasinya. Jadi misalnya kalau misalnya kamu masang behel, kamu ada rasa nggak enak atau apa, nah memang untuk 1 bulan pertama mostly kita Iya. harus makan yang lunak-lunak dulu, Betul. jangan langsung yang keras, atau mungkin kalau ngomong juga jangan terlalu mulutnya terlalu lebar Iya, gitu. Jadi betul. memang banyak yang harus dipikirkan, tapi terutama makanan sih ya. Iya, Paling makanan. PR tuh makanan ya, Iya, nggak boleh keras. Betul, 1 Gitu. minggu pertama itu aku makan bubur tanpa lauk apapun. Ayam suwir aja kayaknya rasanya susah banget buat dikunyah. Jadi langsung yang asal telan aja. Asal telan benar. Makan pisang aja aku nggak bisa sambil yang makan pisang gitu loh, Kak. Jadi harus aku sendokin. Sendokin, Iya. benar. Kayak baby, jadi zaman Betul, baby betul 7-8 bulan tuh kan Betul, gitu. betul Iya banget. benar-benar. Iya. Oke.
Saat kontrol behel biasanya tindakan apa aja yang dilakukan nih sama dokter giginya nih? Oke. Kalau misalkan sama dokter giginya biasanya ketika awal masuk ruangan Kak pasti ditanyain sih kayak gimana, ada yang lepas nggak bracketnya gitu, atau mungkin ada masalah apa gitu kan selama 1 bulan terakhir gitu. Terus kalau misalkan nggak ada masalah, nah biasanya langsung diminta buat duduk ya, biasa ya kumur-kumur dan lain sebagainya gitu kan, biar bersih ya Kak ya gitu. Nah terus setelah itu langsung ditangani sih Untuk scaling ya. untuk scaling, terus untuk ganti ini karetnya gitu ya, dan pengencangan bracket iya, kembali. betul. Nah Betul. itu yang paling excitednya itu ketika pemilihan karet Kak. Oke. Gitu. Jadi kayak kita bisa pilih warna sesuai yang kita mau. Iya, Itu sih. iya. Jadi kalau misalnya besok ada rencana dress code ungu, hari ini karetnya ungu gitu ya. Iya, Besok betul. putih, besok merah gitu ya. Iya, Jadi betul, Mbak. senengnya gitu ya kalau dari segi cewek-cewek gitu ya. Nge-match sama warnanya. Iya, betul. Oke. Menurut kamu worth it tidak menggunakan behel metal nih, Van? Karena aku udah pakai selama 3,5 tahun ini ya Kak, dan aku juga cukup happy dengan progresnya, jadi ya menurut aku sangat worth it Kak, dengan harga yang terjangkau ya, sekali lagi. Dengan harga yang terjangkau, kualitas yang oke banget gitu kan, dan mungkin juga dari servis dokter dan juga perawatnya juga oke juga ya Kak ya gitu. Nah itu menurut aku ya sangat worth it. Oke, jadi di Orange Dental nih memberikan fasilitas yang oke banget. Jadi makanya sahabat Orange yang penasaran, mungkin yang lagi nonton podcast kita pengen juga behelan seperti kita, kalian bisa langsung nih lihat Orange Dental ya. Betul, untuk cek betul, Instagram setuju ataupun banget. YouTube-nya. Oke, next nih, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Seberapa penting kualitas dari behel itu sendiri buat kamu nih, Van? Oh, sangat penting pasti Kak. Nah, karena gini, kualitas itu kan juga bisa menentukan progres kita ke depannya ya Kak gitu. Dan karena aku mikirnya gini, mulut kita itu kan salah satu mungkin organ yang sangat penting ya Kak. Karena setiap apapun yang masuk dari mulut kita itu kan masuknya ke usus dan lain sebagainya gitu ya Kak. Nah gitu, jadi aku mikirnya ya sebisa mungkin kualitasnya itu harus yang oke banget gitu. Karena pengalaman juga ternyata pas aku iseng scroll di e-commerce gitu ya Kak ya. Nah mungkin yang ya e-commerce yang kekinian lah, sekarang ada yang hijau atau yang orange, ternyata ada yang jual behel bracket gitu ya Kak ya, Iya, metal udah gitu yang murah iya, banget. kayaknya sekarang udah terobosan inovasi yang banyak banget yang tentunya memberikan pilihan yang mudah tanpa harus kita dibor, Betul dicabut banget. gigi. Tapi kayaknya tetap ya, kalau aku pribadi sih mendingan kita berkonsultasi lah ya ke dokter Betul, gigi, betul. karena mereka they're the expert, mereka akan tahu bagaimana kondisinya gitu ya, Van ya. Iya gitu. Terus aku Oke. juga pernah lihat di YouTube gitu ya Kak, dan dia tuh sampai berdarah-darah gitu loh, sampai infeksi lah dan lain sebagainya karena behel gitu kan. Nah terus aku jadi mikir nih, kalau misalkan ke dokter gigi nggak mungkin nih begini gitu Iya, kan iya, case-nya, iya. atau mungkin dia cuma ke tukang gigi yang ada di pinggir jalan, kan ada ya Kak ya gitu yang murah banget 100.000 udah nih pakai behel gitu kan. Nah itu sih, jadi menurut aku itu sangat penting banget kualitasnya Kak, karena ya itu balik lagi, jangan main-main deh dengan apapun yang memang buat kesehatan gigi kita, mulut kita sih, seperti itu Kak. Kalau Oke. dari aku. Jadi memang kalau dari Vania sendiri adalah kita memang harus benar-benar secure, benar-benar harus tahu mengenai gigi kita sendiri, karena kita harus sayang sama diri sendiri. Iya, Gitu betul. sahabat Orange. Aduh, pokoknya Vania tetap semangat menjalani Oke, treatmentnya. iya, thank you, Kak. Semoga kamu mendapatkan dengan dokter gigi yang Betul. friendly, kamu juga lancar untuk treatmentnya. Oke. Thank you Vania, udah ngobrol seru ya kali ini di Iya, thank you, podcast, Kak. dan pastinya buat sahabat Orange, tonton terus podcast Cerita Senyum by Orange Dental. Dan akhirnya aku Rena Laksita harus pamit. Terima kasih and stay healthy. Dah.